Ruben nih akhirnya mengajukan gugatan hak asuh anak atas seorang Wenda. Mungkin abang sendiri melihat case ini seperti apa sih bang, dari sisi hukumnya sendiri ke depannya? Akan sidang perdana kan akan dijalani tanggal 15 Juli. Ya, ini kan gugatan pengambilan hak asuh anak. Jadi tentunya persoalan utamanya karena komunikasi antara Sarwenda sama Ruben Onsu itu tidak berada dalam jalan yang baik gitu. Jadi buntu namanya kan. Sebenarnya kan yang begini-begini nggak perlu juga ada gugat-menggugat lagi. Ketika sudah ada gugatan cerai, kemudian setelah ada hak pengasuhan anak diberikan, tentunya kan ini selesai. Tapi kenapa timbul gugatan hak asuh anak lagi? Berarti kan buntu ini kan. Jadi kita lihatnya karena ada kebuntuan komunikasi antara Sarwenda dengan Ruben Onsu. Siapa yang salah kita nggak tahu, siapa yang benar kita nggak tahu juga. Tapi ketika ada gugatan, nanti semua akan dibuktikan di dalam gugatannya si Ruben Onsu ini. Jadi nggak cuma Ruben Onsu yang akan kemudian meminta hak asuhnya juga. Si pihak Sarwenda juga akan mempertahankan hak asuh, tentunya dengan bukti-bukti yang masing-masing miliki. Tinggal hakim memutuskan kepada siapa hak asuh ini nantinya kan. Nah, tapi persoalannya gugatan hak asuh ini nggak serta-merta bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Salah satu yang kalah dalam gugatan tentu akan banding. Salah satu yang kalah dalam banding tentu akan mengajukan kasasi. Nah, ini perlu waktu sampai paling tidak 2 tahun lah prosesnya kan. Proses yang 2 tahun ini berpotensi anak-anaknya ini kemudian malah menjadi dewasa. Dewasa artinya dewasa ketika lewat dari usia 12 tahun, anak sudah bisa memilih ikut bapaknya atau memilih ikut ibunya begitu. Jadi kalau anak kemudian sudah bisa milih ikut bapak atau ibunya, berarti nilai gugatannya menjadi kurang bernilai. Bukan gugur, tapi kurang bernilai karena anak sudah punya hak sendiri. Jadi anak tidak terikat lagi oleh hasil putusan gugatan gitu. Pun misalnya dalam 2 tahun ke depan yang menang Ruben Onsu, misalnya hak asuh pindah ke Ruben Onsu, tapi anak itu dalam 2 tahun ke depan itu sudah bisa milih lagi karena usia 12 tahun memilih kepada bapak atau kepada ibu. Jadi hak utamanya beralih kepada si anak ini. Gugatan itu kemudian putusannya tidak bernilai lagi gitu. Apalagi salah satu anak sudah usianya 11 tahun, mau 12 tahun. Yang kedua masih umurnya 9 atau 10 tahun kan. Jadi masih ada posisi 2 tahun ke depan. 2 tahun ke depan itu posisinya adalah gugatan pengadilan negeri, banding, dan kasasi. Dan itu perlu waktu sekitar 2 tahun sampai putus inkrah. Itu persoalannya. Ini lebih panjang urusannya dibanding mereka bertemu bertemu antar keluarga ya, Ruben dengan Sarwenda bertemu, komunikasi baik-baik kan selesai itu kan, dibanding harus melakukan gugatan-gugatan yang rasanya jauh dari tingkat kepuasan gitu. Kenapa? Karena ketika putus pun ini anak sudah bisa memilih mau ikut bapak atau ikut ibu, bahkan anak sudah bisa menyingkirkan hasil putusan dari majelis hakim. Itu dia. Umur berapa bang untuk anak sudah bisa bebas memilih? Itu usia 12 tahun. 12? Oh. Jadi anak di bawah 12 tahun di bawah pengasuhan ibu, tapi anak di atas 12 tahun atau 12 tahun up itu menjadi punya hak sendiri untuk menentukan ikut bapaknya atau ikut ibunya. Nah kan ada 2 anak, yang satu usianya 11 tahun. 11 tahun setengah. Satu lagi usianya itu 7 tahun ya. Nah, sudah 9 tahun katanya. Berarti cuma anak kedua doang yang bisa ya. Iya, nanti ketika putus baru anak keduanya yang masih, itu pun waktunya tipis ketika putus anak kedua pindah kepada bapaknya. Tapi ketika dia usianya 12 tahun dia juga udah bisa milih mau ikut bapaknya atau mau ikut ibunya. Makanya jadi ada ini cuma waktu 2 tahun iya, untuk bersama 2 tahun. ya. Nah, selama 2 tahun dari sekarang anak pertama menjadi usianya 13 atau 14 tahun. Jadi dia sudah bisa milih itu, milih bapak atau ibunya. Isi putusannya menjadi tidak bermakna. Sementara kalau putusan ini kemudian berjalan setelah pengadilan negeri kan, nah itu si Sarwenda masih punya hak untuk menjaga anak itu selama 2 tahun ke depan. Kenapa? Karena dia akan mengadakan banding. Terus banding, dia mengadakan kasasi kan begitu. Dia akan mempertahankan haknya, karena ini kan gugatan perdata.
gitu. Jadi Sarwenda masih punya posisi 2 tahun untuk menjaga anak-anaknya ini gitu. Bang, Nah, Berarti ada kemungkinan kalau kita beralih ke persidangan, Ruben ini bisa menang ya Bang? bisa aja Ruben menang, bisa aja dia kalah, tergantung materi gugatan sama tergantung bukti-bukti yang dipunyai. Karena Sarwenda nggak serta-merta gitu aja mengalah, dia pasti akan berjuang mempertahankan anak-anaknya gitu. Nah, cara yang paling bagus adalah di mana mereka sebenarnya ketemu aja, duduk satu meja bareng-bareng, makan bareng-bareng, kan udah enak itu. Kayak kemarin kan sebenarnya sudah ketemu tuh Ruben Onsu dengan anak-anaknya. Apa susahnya sih ketemu kok? Sarwenda juga baik-baik aja, anak-anaknya juga baik-baik aja gitu. Jadi yang provokatif nih siapa sebenarnya yang mengojok-ojok supaya terjadi gugatan pengalihan hak asuh. Padahal itu juga nilai manfaatnya kurang. Bang, Ini berarti kan kan buat ngajuin hak asuh itu kan pasti ada beberapa alasan dan bukti yang Iya. harus dilampirkan. Nah, tapi kalau melihat dari Sarwenda ini kuat nggak sih buktinya buat si Ruben Ya ini kan menggugat? sekarang Sarwenda dia punya anaknya cacat nggak sekarang kan? Tidak. Secara psikis baik-baik aja tuh, secara fisik baik-baik aja tuh, artinya kan terawat dengan baik. Nah, mungkin ada beberapa perilaku yang dianggap agak sedikit keluar dari pakem normatif orang timur, tapi ini masih bisa tertoleransi begitu. Nah, inilah yang kemudian Sarwenda pasti akan menjaga ini, menjaga hak-haknya dia kan. Tinggal si Ruben Onsu apa yang mau dia perjuangkan. Dasarnya dia pengen hak asuh anak apa gitu. Tapi ini nilainya juga cuma nilai apa setahun 2 tahun aja gitu. Nilai bagaimana dia bisa mengasuh anaknya nanti kan setelah putusan inkrah kan. Tapi ya setelah itu ya anak boleh memilih. Syukur-syukur kalau anak-anaknya tetap milih ke bapaknya. Saya ikut bapak deh. Nah, udah selesai kan. Sarwenda nggak dapat apa-apa. Atau malah anak-anaknya ketika sudah di atas 12 tahun, saya milih ikut ibu saya deh. Ya sudah, nggak bisa apa-apa juga Ruben Onsu. Sayang duitnya buat berperkara gitu. Mending duitnya buat makan-makan bareng tuh di PIM kan, antara Sarwenda dengan Ruben Onsu kan begitu. Bayar pengacara kan mahal tutup begitu-begitu. Berarti bisa dibilang, tapi kan dari pihak Ruben ini Bang bilang mempunyai bukti lah, mungkin alasan untuk salah satu mengajukan itu. Ya kan pasti alasan-alasan perilaku kan. Tapi kita lihat anak ini kan sekolahnya benar. Apa sih yang kurang dari perilakunya? Pola pengasuhan tentu ada sedikit-sedikit kurangnya, namanya ibu tunggal kan. Tentunya pola pengasuhannya kan kurang-kurang aja gitu. Kan ibu gak ada yang sempurna juga mengasuh anak. Mau Niki nih. Kalau itu